sebuah desa kecil di Jawa Timur, suara bola voli yang memantul di lapangan tanah sudah menjadi irama harian sejak Megawati Hangestri masih kecil. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, di tengah keluarga yang hidup pas-pasan namun penuh semangat. Ayahnya seorang buruh serabutan, ibunya penjual gorengan keliling. Tapi di tengah keterbatasan itu, Megawati selalu memandang ke langit setiap kali menyaksikan tayangan tim voli nasional berlaga di televisi. Dalam benaknya, ia tahu bahwa tempatnya bukan hanya di desa. Ia percaya bahwa tangannya, yang kini sering memukul bola di lapangan berdebu, suatu saat akan mengguncang dunia. Bakat Megawati mulai tercium sejak ia duduk di bangku SMP. Pelatih lokal melihat pukulan tajam dan refleks cepatnya yang tak biasa untuk anak seusianya. Meski sering dihina karena tubuhnya tak terlalu tinggi dibanding pemain elit lainnya, Megawati pantang menyerah. Ia melatih teknik smash setiap pagi, bahkan sebelum ayam berkokok. Ibunya kadang khawatir karena putrinya jarang istirahat, tapi Megawati hanya tersenyum dan berkata, "Aku harus kuat, Bu. Bola ini akan jadi jalan keluar kita." Kalimat itu menjadi doa yang akhirnya membuka jalan menuju panggung nasional. Perjalanan Megawati tak mudah. Ia harus bersaing di seleksi nasional yang dipenuhi pemain dari sekolah elit dan klub besar. Namun dedikasinya membuahkan hasil ketika ia terpilih membela Indonesia di ajang SEA Games. Sejak itu namanya mulai bersinar, mencetak poin demi poin, bahkan mengalahkan pemain-pemain senior. Tapi ambisinya belum berhenti di situ. Ia ingin merasakan panasnya atmosfer pertandingan internasional, bukan sekadar di Asia Tenggara, tapi juga di Eropa, di mana voli berkembang begitu keras dan profesional. Hatinya terpaut pada satu tujuan, bermain di luar negeri. Kesempatan emas datang saat Fenerbahce, klub voli papan atas asal Turki, menawarinya kontrak. Sebuah surat elektronik yang datang di tengah malam mengubah hidupnya. Awalnya ia mengira itu hoaks. Tapi setelah verifikasi dilakukan oleh agennya, tangis bahagia pecah di rumah kecil mereka. Warga kampung berkumpul, mengarak Megawati menuju bandara dengan penuh haru dan bangga. Indonesia akan mengirim salah satu putri terbaiknya ke negeri asing, bukan untuk menjadi TKW, tapi untuk mengibarkan merah putih lewat smash dan servis keras yang membakar lapangan. Megawati pun menjejakkan kakinya di tanah Eropa untuk pertama kalinya. Saat pesawatnya mendarat di Istanbul, udara dingin menyambut tubuhnya yang terbiasa dengan panas tropis. Namun semangatnya justru membara lebih kuat. Ia tahu, perjalanan di Turki tidak akan mudah. Tapi dalam dirinya, tertanam keyakinan bahwa gadis dari tanah Jawa ini akan menorehkan sejarah. Ia bukan sekadar datang untuk bermain, ia datang untuk mengguncang. Setibanya di Istanbul, Megawati disambut oleh manajer klub Fenerbahce dengan formalitas singkat. Tidak ada karangan bunga, tidak ada sambutan hangat dari rekan-rekan setim. Semua terasa profesional, kaku, dan dingin. Ia digiring langsung ke apartemen yang disiapkan klub dan diminta hadir esok hari untuk sesi latihan perdana. Malam itu, dari jendela lantai 10, Megawati memandangi lampu-lampu kota Istanbul yang berkelap-kelip di kejauhan. Meskipun lelah, hatinya tetap berdegup penuh semangat. Ia tahu, ini bukan liburan, ini medan tempur. Hari pertama latihan menjadi ujian mental pertamanya. Ketika ia masuk ke lapangan indoor megah Fenerbahce, sorotan mata pemain-pemain lain langsung mengarah padanya. Beberapa tersenyum kaku, namun lebih banyak yang hanya menatap datar. Di antara mereka, berdiri sosok paling mencolok, Dilara Yilmaz, pemain senior yang telah memenangkan banyak gelar lokal dan dikenal luas sebagai Ratu Voli Turki. Tinggi menjulang, tatapan tajam, dan aura penuh percaya diri. Ia hanya menatap Megawati sekilas, lalu membalikkan badan tanpa sepatah kata pun. Dari detik itu, Megawati tahu bahwa ia tidak akan disambut dengan tangan terbuka. Selama latihan, Megawati berusaha keras menyesuaikan diri dengan sistem permainan yang lebih cepat dan keras. Namun setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, terdengar desisan dan cemoohan dalam bahasa Turki yang tak ia pahami. "Asia," kata salah satu pemain setengah berbisik kepada temannya. Bisakah dia mengejar bola setinggi itu? Megawati berpura-pura tidak mendengar, tapi dalam dadanya, ia menyimpan bara. Ia tahu, untuk diakui, dia tak cukup hanya ikut latihan, dia harus mengguncang lapangan dengan kekuatan penuh. Usai latihan, saat tim berkumpul untuk evaluasi, pelatih hanya memberi sedikit catatan padanya, tanpa pujian, tanpa motivasi. Bahkan saat pemain lain berbicara dan bercanda, Megawati hanya duduk sendiri di ujung bangku.
Ia merasa seperti pendatang asing di negeri orang, karena memang itulah dirinya. Tapi bukan berarti ia lemah. Malam itu, ia pulang ke apartemen dan menuliskan di jurnal pribadinya, "Aku tak butuh pengakuan mereka hari ini. Aku akan buat mereka mengakuiku lewat smashku nanti." Namun yang paling menyakitkan terjadi di ruang ganti. Ketika Megawati hendak mengganti bajunya, Dilara dengan lantang berbicara kepada rekan-rekannya, "Kita butuh juara, bukan pemain coba-coba dari Asia." Kalimat itu disambut tawa kecil dan lirikan sinis. Tapi Megawati hanya tersenyum pelan, mengambil botol minumnya, dan berkata dalam hati, "Lihat nanti, tangan Asia ini akan menghantam keras wajah arogansi itu." Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak datang jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk menjadi pelengkap. Ia datang untuk menang. Hari-hari Megawati di Istanbul berlalu dengan penuh tekanan. Meskipun setiap pagi ia datang lebih awal untuk latihan tambahan dan setiap malam ia menonton ulang video pertandingannya sendiri demi evaluasi, tetap saja posisinya di tim utama belum juga terbuka. Di balik seragam kuning kebanggaan Fenerbahce, Megawati hidup dalam bayang-bayang besar seorang Dilara Yilmaz, sang kapten, ratu, dan simbol nasional kebanggaan Turki. Media lokal selalu mengangkat kiprah Dilara, sementara Megawati nyaris tak pernah disebut. Seolah ia hanyalah figuran dalam kisah yang tak pernah ditulis untuknya. Dilara bukan hanya dominan di lapangan, tapi juga di luar. Dalam setiap rapat tim, suara Dilara paling lantang. Dalam sesi latihan, semua mata mengikuti arah tubuhnya, bukan instruksi pelatih. Megawati seringkali melihat bagaimana bola yang mestinya diarahkan padanya, malah dilempar ke arah Dilara atau pemain favoritnya. "Dia terlalu lambat," kata Dilara suatu hari, saat Megawati mencoba mengimbangi rotasi cepat. Satu kalimat yang diucapkan dengan nada ringan, namun menamparkan harga diri Megawati lebih keras dari benturan smash. Namun alih-alih marah atau menyerah, Megawati menyimpan semua perlakuan itu dalam satu tempat di hatinya, tekad. Ia mulai mencatat setiap pola permainan tim, menghafal kecepatan servis Dilara, membaca blok dari lawan, dan melatih akurasi smash-nya hingga presisi milimeter. Ia tahu, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari bayang-bayang itu adalah dengan membuktikan bahwa sinarnya jauh lebih menyilaukan ketika saatnya tiba. Ia tidak butuh sorotan kamera sekarang, ia butuh momentum yang akan membuat semua mata tak bisa berpaling darinya. Di balik semangatnya, ada rasa sepi yang mulai merayap. Di ruang makan tim, ia selalu makan sendirian. Percakapan para pemain seringkali berubah bahasa begitu ia datang. Beberapa fans yang menyadari peran Megawati mulai mengunggah cuplikan latihannya di TikTok dan Instagram, menyebutnya Thunder Girl from Indonesia, tapi itu belum cukup kuat untuk menggeser dominasi Dilara di publik. Turki, Megawati hanya bisa menatap layar ponsel dan membaca komentar dari fans Indonesia yang memberi dukungan, sembari menghapus air mata yang menetes pelan. Namun takdir tak selamanya membiarkan orang baik tertindas terlalu lama. Dalam satu sesi latihan intensif, saat Dilara meminta istirahat karena cedera ringan di bahunya, pelatih memanggil Megawati masuk ke skuad utama untuk simulasi pertandingan. Saat itulah tangan Megawati menunjukkan kekuatannya. Satu smash keras melesat ke pojok lapangan tanpa sempat diblok, lalu satu lagi, dan satu lagi. Para pemain yang tadi mencibir mulai terdiam. Sang pelatih mulai mencatat angka, bukan kritik. Dan di sudut lapangan, Dilara menatap dengan tatapan yang tak lagi meremehkan, melainkan penuh ancaman. Megawati tahu, untuk pertama kalinya, bayangan sang ratu mulai goyah. Turnamen Istanbul Cup, ajang bergengsi di awal musim yang mempertemukan klub-klub elit voli Turki, akhirnya tiba. Stadion Sinan Erdem Dome dipenuhi sorakan dan bendera kuning biru Fenerbahce. Aura persaingan terasa membara, dan para pemain bersiap tampil habis-habisan untuk membuktikan dominasi mereka. Namun di antara kerumunan dan lampu sorot, Megawati duduk di bangku cadangan, mengenakan jaket tebal tim, matanya tajam memantau pertandingan. Ia tahu posisinya belum aman, tapi ia juga tahu, setiap detik adalah kesempatan untuk belajar dan bersiap. Fenerbahce tampil meyakinkan di awal pertandingan, namun di set kedua, ritme permainan mulai goyah. Dilara, yang baru pulih dari cedera ringan, tampak kehilangan keseimbangan dan beberapa kali gagal melakukan spike yang efektif. Lawan mengambil alih momentum, dan skor mulai menyempit. Pelatih memandang bangku cadangan, lalu memanggil nama yang membuat seluruh stadion terdiam sejenak. "Megawati, masuk." Kamera langsung menyorot wajahnya. Ia berdiri,
membuka jaketnya, dan melangkah ke lapangan dengan langkah pasti. Ini bukan sekadar pergantian pemain. Ini adalah momen ujian. Begitu masuk, Megawati menunjukkan energi yang berbeda. Di bola pertama, ia melakukan receive sempurna. Bola kedua, ia lakukan block assist. Dan pada bola ketiga, setter mengangkat bola tinggi ke sisi kanan, Megawati melompat, dan smash keras menghujam lantai lawan dengan kecepatan tak terduga. Penonton sontak bersorak, termasuk beberapa supporter yang awalnya mencibir kehadirannya. Komentator menyebutnya sebagai power strike from the Far East. Tak butuh waktu lama, ia mencetak 3 poin beruntun dan mengembalikan keunggulan Fenerbahce. Dilara yang duduk di bangku cadangan terlihat gelisah. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Tapi pelatih tetap mempertahankan Megawati di lapangan karena ritme tim membaik. Pemain-pemain lain mulai memberikan tos, bahkan yang biasanya acuh kini menunjukkan semangat baru. Megawati tak tersenyum lebar, tapi bola matanya penuh percaya diri. Ia bukan lagi pemain asing yang canggung, ia kini menjadi mesin poin tim. Seolah seluruh latihan keras dan tekanan yang ia hadapi selama ini terbayar lunas dalam hitungan menit. Fenerbahce akhirnya memenangkan pertandingan dengan selisih yang meyakinkan, dan Megawati keluar dari lapangan sebagai bintang. Meski tidak disebut secara langsung dalam konferensi pers, sorotan media mulai beralih padanya. Beberapa jurnalis Turki bahkan mulai menulis nama Hangestri dalam headline kecil, sebuah awal yang baik. Malam itu, Megawati menatap piala kecil di meja ruang ganti sambil menggenggam handuk. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, api Istanbul telah menyala dan aku adalah percikannya. Turnamen ini bukan akhir, ini hanya pembuka, langkah kecil menuju ledakan besar yang akan mengguncang Turki. Setelah pertandingan turnamen Istanbul yang memukau, atmosfer di tim Fenerbahce mulai berubah, namun tidak semuanya ke arah positif. Megawati yang sebelumnya nyaris tak dipedulikan, kini mulai mendapat pujian dari pelatih dan rekan setim. Beberapa pemain muda mulai mendekatinya untuk berdiskusi strategi dan memuji kekuatan smash-nya. Bahkan media lokal mulai menulis artikel bertajuk, Kilatan Asia dari sisi kanan lapangan. Tapi di balik semua itu, satu sosok merasakan bayangannya mulai redup, Dilara Yilmaz. Diam-diam, benih kecemburuan mulai tumbuh di hatinya, dan ia tak suka sorotan itu berpindah arah. Ketegangan mulai terasa saat sesi latihan berikutnya. Saat pelatih mencoba membagi rotasi antara Dilara dan Megawati untuk peran speaker utama, Dilara tiba-tiba melempar komentar sarkastik, kita butuh stabilitas, bukan kejutan 3 menit. Suasana seketika hening. Megawati tak menanggapi, namun tatapan beberapa pemain menyiratkan bahwa komentar itu tak sepenuhnya profesional. Pelatih mencoba menenangkan suasana, tapi tensi antara dua pemain andalan itu makin terasa. Bahkan dalam latihan blocking, Dilara sempat memukul bola terlalu keras ke arah Megawati, nyaris mengenai wajahnya. Di ruang ganti, suasana menjadi lebih panas. Suatu sore setelah latihan, Megawati baru saja masuk dan meletakkan tasnya ketika Dilara berdiri di hadapannya, menatap dengan mata menyipit. Dengarkan baik-baik, ucap Dilara, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Tapi Fenerbahce bukan tempat untuk petualang yang mencari nama. Suara lantangnya membuat beberapa pemain lain berhenti berbicara. Megawati menatap tajam, namun tetap tenang. Ia menjawab pendek, aku datang bukan untuk mencari nama. Aku datang untuk memberi kemenangan. Kalimat itu seperti tamparan elegan yang membungkam suasana. Meski rekan-rekan satu tim terlihat mulai membelah dukungan, Megawati tetap memilih bersikap dewasa. Ia tidak membalas dengan drama, tapi dengan performa. Setiap latihan, ia melatih kekuatan dan tekniknya 2 kali lipat lebih keras. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menaklukkan ego bukanlah dengan amarah, tapi dengan pembuktian nyata. Namun insiden demi insiden kecil tak bisa dihindari, dari bola latihan yang sengaja diarahkan terlalu dekat, hingga sinisnya komentar-komentar kecil di sela-sela waktu istirahat. Fenerbahce kini terbagi menjadi 2 aura, kekuatan lama yang mulai goyah, dan kekuatan baru yang mulai membara. Namun satu hal yang Megawati pelajari sejak kecil adalah, diam bisa menjadi senjata, dan kesabaran adalah pelindung. Ia tahu bahwa semakin ia naik, akan semakin banyak tangan yang ingin menariknya jatuh. Tapi ia tak akan mundur. Di dalam dirinya, bukan hanya ada semangat seorang atlet, tapi juga keberanian seorang pejuang. Dan dalam ruang ganti yang dingin dan penuh ketegangan itu, Megawati semakin yakin,
pertempuran sebenarnya bukan hanya terjadi di lapangan, tapi juga di balik pintu ruang ganti yang tertutup rapat. Pelatih Fenerbahce, Coach Murat Demir, adalah sosok yang dikenal pendiam tapi sangat taktis. Ia jarang menunjukkan emosinya di pinggir lapangan, namun mata dan instingnya tak pernah luput menangkap celah dalam setiap pemain. Setelah melihat performa Megawati di turnamen Istanbul, ia mulai menyusun strategi baru yang belum pernah digunakan tim sebelumnya. Dalam catatannya, ia menuliskan nama Megawati dalam lingkaran merah dan satu frasa sederhana di bawahnya, senjata petir. Ia sadar, kekuatan Megawati bukan hanya pada power, tapi juga pada timing dan ketenangan yang sulit ditebak. Di ruang rapat pelatih dan analis, Coach Murat mulai menjelaskan ide gilanya, strategi petir tengah. Ini bukan formasi standar, tapi variasi yang mengandalkan umpan cepat ke Megawati dari posisi tengah, bukan dari sisi kanan seperti biasanya. Dengan rotasi cepat dan pemindahan beban serangan, lawan akan tertipu, mengira Dilara atau outside hitter lain yang akan menerima bola. Tapi bola itu akan langsung dilambungkan ke Megawati untuk menghujam lawan dengan smash keras yang datang dari jalur tak terduga. Strategi ini akan jadi kejutan mematikan, jika Megawati mampu memainkannya dengan tepat. Pelatih memanggil Megawati secara pribadi setelah sesi latihan. Mereka duduk berdua di tribun yang kosong. Coach Murat menatap matanya dan berkata, "Kamu tidak butuh membalas Dilara. Biarkan smashmu yang bicara. Aku ingin kamu fokus mengasah ini, kecepatan, ketepatan, dan ketenangan. Kita akan gunakan strategi ini saat waktu paling menentukan." Megawati hanya mengangguk dengan mata yang mulai berkaca. Itu adalah pertama kalinya pelatih secara terang-terangan menaruh kepercayaan besar padanya. Hatinya menghangat, namun sekaligus terbebani tanggung jawab besar. Latihan khusus dimulai. Hanya Megawati, setter utama, dan pelatih yang terlibat dalam simulasi tersebut. Mereka menyebutnya, sesi petir senyap. Di saat pemain lain berlatih rotasi biasa, Megawati diam-diam melatih akurasi lompatan, sudut smash, dan waktu reaksi dalam strategi petir tengah. Bahkan beberapa kali lampu sebagian dimatikan untuk melatih instingnya dalam kondisi tekanan visual rendah. Tak jarang ia jatuh, tangan memar, dan nafasnya terengah-engah. Tapi ia tak mengeluh. Ia tahu, untuk membuat ledakan besar, petir harus disiapkan dalam diam. Sementara itu, Dilara mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat pelatih dan Megawati sering berdiskusi, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi. Rasa curiga dan kecemasan mulai muncul. Namun Coach Murat tetap bungkam, menyimpan strategi rahasia itu hingga waktu yang tepat. Dan waktu itu akan segera tiba, dalam laga semifinal besar melawan rival abadi yang dikenal punya pertahanan baja. Dunia belum tahu, tapi dalam tubuh kecil seorang gadis dari Indonesia, tersimpan dentuman yang akan mengubah arah permainan. Dan pelatih pun bersiap, untuk melepaskan petir. Hari yang dinantikan tiba, laga semifinal Istanbul Cup mempertemukan Fenerbahce melawan Eczacıbaşı Fitra, klub rival bebuyutan yang dikenal dengan pertahanan blok berlapis baja dan hitter bintang dari Brasil. Stadion dipadati puluhan ribu penonton yang datang dengan atribut warna oranye dan kuning, atmosfer begitu panas bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Megawati duduk di bangku cadangan, mengenakan jaket tim, menatap lapangan dengan detak jantung yang tak karuan. Di luar dirinya tampak tenang, tapi di dalam, ia tahu, ini saatnya strategi petir tengah dilepaskan, jika pelatih memberinya kesempatan. Pertandingan dimulai dengan ketegangan tinggi. Fenerbahce kesulitan menembus blok ganda Eczacıbaşı. Dilara yang memimpin serangan berkali-kali dihadang, bahkan dua smashnya diblok mentah hingga skor tertinggal cukup jauh. Pelatih mulai terlihat gusar, beberapa kali ia berdiri dan memberikan isyarat pada setter untuk mengubah tempo. Tapi sistem lama tak lagi efektif. Di set kedua, ketika skor 16-21, pelatih Murat menoleh ke bangku cadangan dan mengangguk. "Megawati, siap-siap." Suara itu seperti petir pertama yang membelah langit tenang. Ia berdiri, melepaskan jaket, dan masuk ke lapangan dengan tatapan membara. Masuknya Megawati awalnya membuat penonton lawan mencibir. Beberapa menyebutnya senjata gagal, meremehkan kehadirannya sebagai pemain pengganti. Tapi semuanya berubah saat setter Fenerbahce melambungkan bola dari tengah, tidak ke Dilara, bukan ke outside hitter, melainkan langsung ke jalur Megawati yang datang dari belakang. Dengan langkah mantap dan lompatan sempurna, smash Megawati menghantam pojok lapangan lawan dengan suara "Pak."
yang memekakkan telinga. Penonton terdiam seketika. Bola menghunjam keras, tak mampu dijangkau siapapun. Itu adalah smash petir pertama yang dilesatkan malam itu, dan bukan yang terakhir. Dalam waktu 5 menit, Megawati mencetak 4 poin beruntun. Blok lawan yang awalnya fokus pada Dilara mulai kebingungan. Mereka tak menyangka serangan tengah dilakukan oleh speaker yang sebelumnya jarang dimainkan. Taktik petir tengah berjalan mulus. Bahkan komentator pertandingan mulai menyebut nama Megawati dengan kekaguman, menyebutnya sebagai Wild Thunder yang datang dari Asia Tenggara. Tim Fenerbahce pun kembali menemukan semangat, dan momentum permainan pun bergeser total. Di bangku cadangan, Dilara hanya bisa menggigit bibir, menyaksikan bagaimana sorotan penonton, pelatih, dan kamera mulai berpaling dari dirinya. Set ketiga ditutup dengan kemenangan dramatis, dan Megawati menjadi sorotan utama di layar besar stadion. Beberapa fans Fenerbahce mulai meneriakkan namanya, meskipun dengan aksen Turki yang lucu, Mega. Mega wow. Saat peluit akhir dibunyikan, Megawati berdiri di tengah lapangan, diapit rekan-rekannya yang kini memeluk dan menepuk punggungnya dengan kagum. Ia telah membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah, dan bahwa tangan dari timur mampu meledakkan arena yang selama ini dikuasai ego dan gengsi. Malam itu, di panggung semifinal, Megawati bukan lagi bayangan. Ia adalah petir itu sendiri. Final Istanbul Cup mempertemukan Fenerbahce dengan klub yang paling tak diharapkan Megawati, Vakifbank, mantan klub Dilara yang telah lama menjadi simbol kekuatan dan kemewahan voli Turki. Pertandingan ini bukan sekadar final, tapi juga panggung dendam masa lalu. Dilara memendam luka karena dulu didepak dari Vakifbank karena konflik internal, dan kini, dengan harga diri sebagai taruhannya, ia ingin membuktikan bahwa ia masih ratu di lapangan. Namun posisi utamanya telah terancam oleh Megawati, pemain asing yang belakangan mencuri perhatian. Suasana tim pun terasa tegang, bukan karena lawan, tapi karena dua bintang yang kini bertarung dalam diam di satu kubu. Coach Murad harus membuat keputusan strategis, mempertahankan Megawati dalam posisi utama atau mengembalikan Dilara ke starting lineup. Demi menjaga moral dan pengalaman di final, ia memutuskan menurunkan keduanya secara bersamaan, sebuah keputusan berisiko tinggi yang belum pernah diuji. Megawati dan Dilara harus bekerja sama di sisi berbeda net, meskipun aura dingin dan ketegangan jelas terasa di antara mereka. Di ruang briefing sebelum laga, pelatih hanya berkata singkat, ini bukan tentang ego. Ini tentang siapa yang ingin menang lebih keras. Semua pemain terdiam, Megawati hanya menunduk, menggenggam erat lututnya, sementara Dilara menatap layar strategi tanpa ekspresi. Pertandingan dimulai dengan tempo sangat tinggi. Vakifbank langsung menekan dengan bola-bola cepat dan blok kembar yang solid. Dilara memulai set pertama dengan 2 spike tajam yang berhasil, namun di set kedua performanya mulai menurun. Bola yang mestinya clean sering kali terbaca lawan, bahkan satu kali smash-nya diblok sempurna dan membuat skor tertinggal. Penonton mulai terlihat resah. Di saat genting itu, Coach Murad memberikan sinyal ke setter untuk kembali mengaktifkan strategi petir tengah. Begitu bola melayang ke arah Megawati, ia melompat, dan smash-nya menghujam keras ke lantai lawan. Stadion kembali bergemuruh. Nama Megawati diteriakkan penonton seperti mantra penyelamat. Namun ketegangan memuncak di set keempat. Saat skor imbang 23-23, Megawati dan Dilara sama-sama meminta bola dari setter dalam satu rotasi. Keduanya meloncat hampir bersamaan dari dua sisi. Setter, dalam tekanan, memilih mengoper ke Megawati. Dilara sempat melayang sia-sia, matanya membulat menyadari dirinya diabaikan. Megawati menghantam bola dengan smash super keras yang menembus blok lawan dan mencetak match point. Tapi ketika ia mendarat, ia sempat menoleh ke Dilara, dan melihat wajah yang tak lagi hanya kesal, tapi terluka dan penuh amarah. Sebuah konflik diam sedang membara, lebih besar dari yang Megawati bayangkan. Meski akhirnya Fenerbahce menang dan menjadi juara, ruang ganti tim tidak seceria biasanya. Megawati mendapat pelukan dari pelatih, ucapan selamat dari staf, dan sorakan dari fans. Namun Dilara hanya duduk di bangku dengan handuk menutupi wajah. Ketika semua orang bersorak, Megawati melirik ke arah sang senior, menyadari satu hal penting, kemenangan ini bukan hanya soal piala, tapi juga mengubah dinamika kekuasaan dalam tim. Ratu lama telah dilengsarkan, dan ratu baru telah naik, bukan lewat perebutan, tapi pembuktian. Namun Megawati tahu, balas dendam sejati belum selesai.
Dan badai sesungguhnya baru akan datang. Pertandingan lanjutan Liga Turki digelar seminggu setelah final Istanbul Cup, dan lawan kali ini adalah klub papan tengah. Namun bagi Fenerbahce, pertandingan ini lebih dari sekadar laga biasa, ini adalah panggung baru untuk melihat bagaimana dinamika Megawati dan Dilara pasca final. Pelatih Murad memutuskan tetap menurunkan keduanya secara bersamaan di starting lineup. Tapi ketegangan semakin kentara sejak awal. Di sesi pemanasan saja, Dilara menolak melakukan tos pemanasan dengan Megawati, memilih pairing dengan pemain muda lain. Beberapa anggota tim mulai berbisik-bisik, menyadari api kecil di antara dua bintang mulai menjilat nyala. Set pertama berlangsung normal, dengan Fenerbahce unggul cukup jauh. Tapi di set kedua, pertahanan lawan mulai membaca arah serangan Dilara, menyebabkan 3 pukulan berturut-turutnya gagal menembus blok. Penonton mulai terdengar resah. Di sisi lain, Megawati yang tampil lebih tenang berhasil mencetak poin penting, termasuk satu smash kencang dari strategi petir tengah. Skor menjadi imbang. Di sela-sela rotasi, Dilara tampak frustasi dan mendatangi setter dengan nada keras, memintanya, "Kembalikan ritme padaku." Namun pelatih tetap diam, matanya justru tertuju pada Megawati yang masih menjaga fokus dan kestabilan. Ketegangan meledak di set ketiga. Pada momen krusial, Megawati bersiap melakukan spike dari jalur tengah. Namun secara mengejutkan, Dilara melompat dari sisi yang berlawanan dalam rotasi yang salah, membuat arah bola menjadi kacau. Setter yang kebingungan sempat panik dan bola malah memantul liar. Fenerbahce kehilangan 1 poin penting. Pelatih berdiri dan meneriakkan perintah. Tapi justru saat itu Dilara mendekati Megawati dengan sorot mata tajam dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa merebut semuanya, ya?" Megawati tidak membalas. Ia hanya menatap lurus, napasnya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, saatnya akan datang. Dan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Set keempat menjadi panggung legendaris. Skor ketat, 22-22. Dalam satu rally panjang, bola melambung tinggi ke tengah lapangan, dan Megawati bersiap menyambut. Tapi kali ini Dilara mencoba memblok langsung dari sisi berlawanan. Tanpa ragu, Megawati melompat setinggi mungkin dan menghantam bola dengan smash petir paling keras sepanjang pertandingan, langsung ke arah blok Dilara. Bola menghantam lengan dan wajah Dilara sekaligus, membuat tubuhnya terdorong ke belakang dan jatuh terduduk. Stadion terdiam sejenak sebelum suara gemuruh penonton meledak. Komentator pun teriak, "Handshot." Smash petir dari Megawati menghantam sang ratu. Pertandingan dimenangkan Fenerbahce, namun yang paling dikenang bukan skor akhir, melainkan momen ketika wajah sang ratu voli Turki dihantam oleh kekuatan murni dari tangan Megawati. Dilara bangkit perlahan, tersenyum getir, lalu menatap Megawati dari seberang net. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah, tidak ada sinisme, hanya tatapan pengakuan yang dalam. Setelah pertandingan usai, Dilara menghampiri Megawati dan mengulurkan tangan, "Kamu luar biasa." Dan Megawati menjawab lirih, "Aku hanya melakukan tugasku." Malam itu, sorotan kamera bukan hanya mengabadikan kemenangan, tapi juga detik-detik runtuhnya sebuah takhta dan lahirnya legenda baru. Pagi setelah laga yang mengguncang jagat voli Turki itu, nama Megawati Hangestri langsung menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Video smash petir handshot ke wajah Dilara Yilmaz tersebar ke seluruh dunia, bahkan ditayangkan ulang oleh stasiun-stasiun olahraga internasional. Bukan karena insiden itu bersifat kasar, melainkan karena kekuatan dan ketepatannya yang nyaris tak masuk akal. Media Turki yang sebelumnya jarang menyebut namanya kini memajang wajahnya di halaman depan dengan tajuk, "Megawati, Sang Petir dari Timur." Dunia akhirnya membuka mata. Ia bukan sekadar pemain Asia yang numpang lewat. Ia adalah pusat badai. Di klub, atmosfer berubah total. Para pemain yang dulu menjaga jarak kini berebut ingin berlatih bersamanya. Pelatih Coach Murad tersenyum puas setiap kali mendengar nama Megawati disebut dalam pujian. Bahkan Dilara, dengan wajah masih bengkak karena benturan semalam, berdiri di depan seluruh tim dan berkata, "Dia bukan hanya rekan satu tim, dia pemimpin serangan kita." Ucapan itu mengubah segalanya, bukan hanya sebagai pengakuan pribadi, tapi juga simbol berakhirnya konflik ego yang telah lama membayangi tubuh tim. Megawati tak pernah meminta pengakuan, tapi hari itu, seluruh tim berdiri dan memberikannya secara utuh. Kontrak Megawati bersama Fenerbahce segera diperpanjang dengan nilai lebih tinggi. Tawaran sponsor berdatangan, dari minuman olahraga,
brand sepatu internasional, hingga permintaan wawancara dari media olahraga ternama di Eropa dan Asia. Namun Megawati menolak banyak sorotan itu. Ia lebih memilih tetap berlatih pagi hari di lapangan kosong, ditemani semangat dari kampung halamannya yang masih hidup dalam hatinya. Ia tahu, ketenaran hanya sementara, tapi dedikasi dan kerja keras adalah warisan abadi. Dalam benaknya, ia masih gadis dari Jawa Timur yang ingin membuat Indonesia bangga di panggung dunia. Pemerintah Indonesia pun memberikan penghargaan. Sebuah sambutan khusus disiapkan oleh KBRI di Turki, dan Presiden RI menyampaikan ucapan selamat lewat tayangan langsung. Dalam momen itu, Megawati menitikkan air mata. Ia teringat ibunya yang dulu mengantar gorengan keliling, ayahnya yang mengayuh becak, dan lapangan tanah di kampung tempat ia dulu belajar menyundul bola dari pantulan dinding bambu. Kini, dunia menyebut namanya dengan kagum. Tapi di dalam dirinya, ia tetap Megawati yang sederhana, yang percaya bahwa tangan perempuan bisa memukul bola sekuat petir dan mengguncang dunia. Saat Fenerbahce mengangkat trofi juara liga beberapa minggu kemudian, Megawati berdiri di podium tertinggi. Bendera Indonesia berkibar di belakangnya. Seluruh stadion berdiri memberi tepuk tangan panjang, bukan hanya karena kemenangannya, tetapi karena keberanian dan dedikasinya yang luar biasa. Megawati Hangestri telah melampaui gelar pemain asing, ia telah menjadi simbol kekuatan baru, bukti bahwa mimpi anak desa pun bisa menjelma jadi petir yang menggema di langit-langit dunia. Dan saat ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, ia tahu, ini baru permulaan dari sejarah panjang yang akan ia ukir dengan smash dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif dari Megawati Hangestri, sang petir dari timur yang mengguncang dunia voli internasional. Dari lapangan tanah di kampung halaman hingga panggung megah di Eropa, perjuangannya membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan kerja keras dan keteguhan hati. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, siapa tahu kamu adalah Megawati selanjutnya di bidangmu. Like jika kamu bangga dengan perjuangan anak bangsa, subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita epik penuh motivasi dan semangat juang dari Indonesia dan dunia, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena akan ada kisah luar biasa lainnya yang pastinya tak kalah menggugah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.